Mentari dan Elix sedang mengobrol tentang ingin merenovasi rumahnya menjadi lebih nyaman. Mentari juga menceritakan tentang dia yang mendapatkan bonus dari hasil kerjanya. Kakek dan neneknya sangat bahagia dan bangga mendengarnya, apalagi Mentari tak pernah melupakan jasa nenek dan kakeknya yang sudah membesarkannya. Apa kakek sama nenek lebih baik ikut saja ke kota untuk sementara sampai rumah kakek dan nenek selesai nanti, ucap Elix membujuk mereka. Iya kek, nenek. Sekarang Mentari tinggal di rumah, bukan di kosan sempit lagi kan? Kata Mentari. Kakek dan nenek saling bertatapan. Nenek sih mau, Pak. Yuk lagian kan sementara sampai rumah ini selesai, Pak. Hitung-hitung kita nemenin cucu kita di sana. Ucap Nenek Sumi. Ya sudah kalau itu mau nenek, kakek ikut saja. Tapi bener nak kamu mau renov rumah ini? Tanya kakek Harun lagi. Iya kek, kan kakek gak mau kalau aku ajak tinggal di kota selamanya. Ucap Mentari. Kakek sudah nyaman di desa, gak cocok di kota. Lagian kan di sini ada makam ibumu nak. Kakek gak mungkin tinggalin dia, anak kesayangan kakek. Ucap kakek Harun membuat Mentari jadi terharu dan memeluk kakeknya. Elix di desa tempat Mentari. Setelah berbincang-bincang dengan Elix dan ibunya Mentari, Mentari mengganti bajunya dengan yang tertutup dan memakai hijab pashmina. Sayang kamu cantik, ucap Elix memuji Mentari. Kakek dan neneknya tersenyum mendengar pujian Elix. Sedangkan Mentari malah salah tingkah saat dipuji. Elix dan Mentari sudah membicarakan renovasi rumah kakeknya itu. Elix dengan sigap menelpon orang kepercayaannya yang dia kenal dalam hal pembangunan. Besok pagi rencananya tukang yang bekerja membangun rumah kakek neneknya akan tiba. Sehingga Elix dan Mentari berencana menginap semalam di rumah neneknya itu. Kakek Harun dan Nenek Sumi sangat bahagia Mentari akan menginap dan juga Elix. Mereka tak menyangka kalau Elix mau tidur di rumah gubuk mereka. Dalam perjalanan ke makam mereka ke rumah Pak RT setempat untuk melaporkan kalau selama pembangunan rumah kakek dan nenek akan diajak ke kota. Elix memberikan uang untuk Pak RT agar ada orang yang mengawasi pembangunan rumah tersebut. Jadi besok Pak Harun mulai pembangunannya? Tanya Pak RT. Iya Pak RT, Mentari sedang ada rezeki, dia ingin membangunkan rumah kecil untuk kamu. Alhamdulillah. Ucap kakek Harun. Alhamdulillah, bangga ya Pak Harun. Mentari sekarang jadi secantik ini, sudah bisa cari uang lagi. Perasaan baru kemarin dia nangis di pojokan musola waktu itu, karena dimusuhi teman-temannya. Tutur Pak RT bernostalgia. Hehe Pak RT ingat saja. Itu usiaku masih 10 tahun Pak. Kata Mentari sambil tersenyum lebar. Jadi ini siapanya Mentari? Tanya Pak RT. Saya Alex Pak. Calon suaminya Mentari. Ucap Elix sambil mengajak Pak RT bersalaman. Wah tampannya calon Mutarii. Baru kemarin rasanya dia lari-larian main hujanan. Sekarang sudah mau menikah saja. Jangan lupa undang Bapak ya. Ucap Pak RT. Ah Pak RT jangan buka aib aku. Malu. Mentari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Semua tertawa mendengar ucapan Mentari. Kalau gitu kami lanjut jalan ya Pak. Mau ke makam ibu. Pamit Mentari. Iya silahkan, tenang saja besok saya akan bantu mengawasi pembangunan rumah Pak Harun. Kata Pak RT. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju pemakaman ibunya Mentari. Ini mas makam ibu aku. Mentari memberitahukan pada Elix. Bu Rianti. Kata Elix, sambil tersenyum dan berkata. Assalamualaikum Bu Rianti. Aku Elix yang akan menjadikan kelak anak ibu istri aku. Aku janji akan menjaganya sampai maut memisahkan. Ucap Elix sambil mengelus nisan Ibu Rianti. Mentari tersenyum, begitu juga kakek neneknya Mentari. Ibu, Mentari datang. Mentari kangen sama ibu. Terima kasih walau raga ibu sudah tak bisa kusentuh. Tapi ibu selalu ada di hati aku dan selalu ada di mimpi aku. Ucap Mentari dengan senyum namun matanya berkaca-kaca. Rianti lihatlah anakmu sudah besar dan sangat cantik. Ayah berhasil merawatnya seperti janji ayah. Walaupun hidup dalam kemiskinan, namun putrimu mampu bangkit dan merubah hidup kita semua. Kamu pasti bangga di sana. Kakek Harun berucap dengan wajah yang terlihat bahagia, merangkul Nenek Sumi. Kemudian Mentari dan Elix membacakan Yasin dan doa-doa. Kakek dan Nenek Mentari juga ikut berdoa, lalu membersihkan sekitaran makam tersebut yang masih makan keluarga. Selesai berdoa di makam, mereka semua kini kembali ke rumah. Saat sampai di rumah Mentari melihat Pak Denya sedang duduk di teras luar rumahnya. Lalu dia mengajak Elix juga untuk berkenalan dengan Pak Dereno itu.
Assalamualaikum Pak De. Pak Reno menoleh dan melihat Mentari dan Alex dengan tatapan heran. Mentari. Lalu Mentari mencium tangan Pak De-nya. Walau Bu Asih dan anaknya Riana tak menyukai Mentari. Namun Pak De Reno walau kadang terbawa sinis karena pengaruh istrinya itu, namun hati kecilnya Pak Reno masih peduli dengan keponakan satu-satunya itu. Pak De, kenalkan ini Alex, pacar Mentari dari kota, sekaligus bos aku. Ucap Mentari. Alex Pak De. Alex mengulurkan tangannya untuk salaman dengan Pak De Reno. Pak De Reno menatap Alex dan Mentari. Dia tiba-tiba mengingat sosok almarhum, adiknya yang bernasib malang. Dia terbayang wajah adiknya Rianti yang sangat lembut dan selalu mengalah. Bahkan saat dipaksa menikah dengan Pak Dirga Nugraha, dia tak bisa menolaknya karena pada saat itu ternyata Pak De Reno lah yang mengambil keuntungan dari pernikahan mereka. Pak De, kok ngelamun? Kau tegur Mentari. Kapan kamu datang? Tanya Pak De Reno. Sejak tadi siang Pak De. Pak De, aku mau merenovasi rumah kakek. Ya mau dibangun ulang. Mentari boleh minta tolong bantu lihat-lihat saja Pak De. Semua sudah ada yang mengerjakan. Ucap Mentari. Kamu punya uang memangnya? Tanya Pak De Reno. Alhamdulillah Pak De, hasil kerjaku jadi model iklan. Kasihan kakek sama nenek kalau hujan kebocoran terus. Kata Mentari. Lalu dia mengeluarkan uang cash sebanyak 5 juta diberikan. Bagaimanapun aku tidak boleh membenci Pak De. Aku tahu sebenarnya Pak De baik. Ucap Mentari. Pak Reno diam termenung. Dia teringat masa-masa kecilnya dulu bersama Rianti. Flashback. Kakak tunggu, jangan cepat-cepat larinya. Teriak Rianti saat itu usianya 10 tahun. Cepat kamu, lelet sekali sih. Ucap Pak De Reno saat usianya 15 tahun. Bruk. Rianti terjatuh saat berlari mengejar kakaknya itu. Sampai lututnya berdarah. Mereka berlari dari tengah sawah yang hujan saat itu dan hujannya yang mulai deras sehingga dia berlari. Saat itu mereka menyusul ibu dan ayahnya di sawah, yaitu kakek Harun dan nenek Sumi. Kakak, aduh sakit, huhuhu. Rianti kecil terjatuh dan menangis melihat kakinya berdarah. Ya kamu sih tidak hati-hati, sudah jangan nangis, cengeng sekali sih, ini tidak apa-apa hanya lecet sedikit. Ucap Pak Reno saat itu. Gendong, Kak, huhuhu. Ucap Rianti. Ih, manja sekali, ayo. Kehujanan deh kita. Lalu Rianti kecil digendong oleh kakaknya, Reno kala itu, di bawah guyuran hujan. Flashback off. Pak De kok ngelamun lagi? Kau tegur Mentari. Ya sudah, terima kasih Mentari. Pak De terima ya uangnya. Kata Pak De Reno. Iya Pak De, nanti kakek dan nenek sementara mau aku ajak ke kota. Sampai rumah ini jadi. Ucap Mentari. Oh, ya sudah. Bude sama Rania kemana Pak De kok sepi? Tanya Mentari. Mereka sedang ada acara keluarga di rumah mertuanya Pak De. Jawab Pak De Reno. Loh, Pak De gak ikut? Enggak, Pak De kan kerja ini baru pulang. Jelasnya. Ya sudah kalau gitu, aku pulang ke rumah kakek dulu ya, besok pagi baru kita pulang ke kota Pak De. Jelas Mentari. Ya sudah. Lalu Mentari dan Alex pulang ke rumah kakeknya, saat jarak mereka sudah sekitar 5 meter. Mentari. Panggil Pak De Reno. Mentari dan Alex yang bergandengan tangan menoleh barengan. Iya Pak De. Maafkan Pak De ya, kadang suka galak sama kamu. Pak De bukan seorang Pak De yang baik buat kamu. Ucap Pak De Reno dengan tatapan sendu. Mentari langsung mendekat ke Pak De Reno dan memeluknya. Pak De, walau Pak De galak aku gak apa-apa, tapi aku minta Pak De jangan seperti orang asing lagi ya buatku. Ucap Mentari dengan mata berkaca-kaca. Iya maafin Pak De ya, Pak De takut sama budemu tari. Ucap Pak De Reno memelas. Iya ya sudah Pak De, aku bahagia Pak De bisa menerima aku sebagai keponakan. Kalau saja Pak De sejak dulu baik denganku, Pak De seperti ayah bagiku. Ucap Mentari. Aku boleh minta nomor handphone Pak De? Tanya Mentari. Kemudian Pak De Reno memberikan nomor teleponnya. Untuk sewaktu-waktu ada kepentingan. Sayang, aku bangga sama kamu. Kamu sangat baik. Ucap Alex dengan mengelus rambut Mentari. Ibu bilang Pak De itu dulunya seorang kakak yang sangat baik dan so sweet padanya Mas. Ibu itu sayang banget sama Pak De Reno. Ya walaupun mungkin ibu sedih saat aku sering digalakin dulu sama Pak De. Karena pengaruh Bude dan Rania yang sifatnya menurun sama ibunya. Jelas Mentari. Semoga Rania bisa terbuka ya hatinya.
mempunyai sepupu yang baik dan cantik sepertimu, kata Alex. Lalu Mentari dan Alex pulang ke rumah kakek dan neneknya, yang sedang menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Alex yang baru pertama nginep di rumah yang mungkin untuknya berbeda dengan rumahnya sendiri.